Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Hari ini belajar lagi di playlistnya Manusia Receh. Kita hari ini mau belajar mengapa Bitcoin berbeda dari cryptocurrency lainnya. Oke, seperti biasa gue nyarinya di ChatGPT. Oke, langsung aja ya teman-teman. Mengapa Bitcoin berbeda dari cryptocurrency lainnya? Bitcoin atau BTC adalah mata uang kripto pertama dan tetap menjadi yang paling dominan hingga saat ini. Meskipun ada ribuan cryptocurrency lainnya, Bitcoin memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari altcoin atau cryptocurrency selain Bitcoin. Berikut adalah faktor-faktor utama yang membuat Bitcoin berbeda. Jadi Bitcoin itu adalah mata uang kripto pertama ya, yang paling dominan. Jadi selain Bitcoin, semua koin itu disebut altcoin atau alternative coin. 1. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama atau pionir industri. Bitcoin diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto dan mulai beroperasi pada 2009. Jadi Bitcoin lahirnya 2008 oleh Satoshi Nakamoto dan operasinya mulainya itu 2009. Sebagai cryptocurrency pertama, Bitcoin mendefinisikan konsep blockchain dan mekanisme proof of work atau POW yang kemudian menjadi dasar bagi ribuan koin lain. Jadi Bitcoin itu yang pertama ya. Dampaknya, Bitcoin dianggap sebagai standar emas dalam kripto atau mirip dengan emas dalam ekonomi tradisional. Nah, karena Bitcoin itu yang pertama, jadi disebutnya sebagai emas ya, emas digital. Kepercayaan terhadap Bitcoin lebih tinggi karena sudah teruji selama lebih dari 15 tahun. Ya, jadi lebih dipercaya karena udah 15 tahun jalan dan masih aman. Altcoin yang muncul setelahnya seringkali mencoba memperbaiki atau meniru konsep Bitcoin. Jadi semua altcoin itu kebanyakan niru Bitcoin ya, apalagi proof of work. Kemarin kita belajar ada 3 koin lainnya ya, itu ada Ethereum pertamanya pakai proof of work, Litecoin sama satu lagi lupa gue apa, Monero. 2. Bitcoin benar-benar desentralisasi dan sensor resistant. Salah satu nilai utama Bitcoin adalah desentralisasinya yang sangat kuat. Berbeda dengan banyak altcoin yang dikendalikan oleh perusahaan atau tim pengembang, Bitcoin tidak memiliki pemilik CEO atau entitas pusat yang mengontrolnya. Nah itu ya, jadi Bitcoin itu desentralisasinya kuat. Satoshi Nakamoto bikin, abis itu nggak tahu Satoshi Nakamotonya di mana. Nah kalau altcoin lainnya, contohnya Ethereum, nah dia tuh yang bikin ketahuan siapa, itu Vitalik Buterin. Dia punya CEO dan dia punya kayak ibaratnya kayak perusahaannya gitu. Mengapa ini penting? Tidak bisa ditutup atau dihentikan, tidak ada entitas yang bisa mematikan Bitcoin. Tidak seperti beberapa altcoin yang bisa dihentikan oleh tim pengembang. Nah, Bitcoin itu nggak ada yang bisa menghentikan ya. Sebaliknya altcoin itu kan ada perusahaannya, ada pemiliknya, ada penciptanya, misalnya Vitalik Buterin dibunuh misalnya ya. Nah kita nggak tahu nih si Ethereum bakalan hancur apa gimana kan. Tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada satu kelompok yang bisa mengubah aturan jaringan tanpa persetujuan mayoritas komunitas. Nah jadi DAO gitu ya kemarin ya. Jadi semuanya tuh harus, nggak ada yang bisa merubah jaringan kecuali dia bisa merubah semua miner. Nah, semua minernya itu bisa dirubah atau dimatiin, tapi seluruh dunia kita nggak bakalan bisa kayak gitu. Resisten terhadap sensor. Negara atau organisasi tidak bisa menghentikan transaksi Bitcoin atau menyensor siapa yang bisa menggunakannya. Contoh, pemerintah Cina melarang kripto, tetapi Bitcoin tetap bisa digunakan melalui jaringan decentralized nodes. Nah, Cina kan tuh waktu itu kripto dilarang ya, tapi ternyata ibaratnya kayak pasar gelapnya itu masih jalan gitu. Orang-orang Cina masih banyak yang gunain. Sedangkan di Cina itu orang yang beli di Bitcoin itu bisa dipenjara ya.
Altcoin seperti Ripple, XRP pernah mengalami freeze transaksi oleh pengembang, sesuatu yang mustahil terjadi pada Bitcoin. Nah, contoh-contoh yang bagus ya ini ya. Dulu XRP pernah freeze transaksi. 3. Bitcoin memiliki pasokan terbatas atau scarcity. Bitcoin memiliki jumlah pasokan maksimal 21 juta koin dan tidak bisa dicetak lebih banyak lagi. Ini berbeda dengan banyak altcoin yang bisa mencetak token baru tanpa batas atau mengalami inflasi tinggi. Dampaknya, Bitcoin mirip dengan emas, semakin langka semakin tinggi nilainya. Tidak bisa didevaluasi seperti mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas. Beberapa altcoin seperti Ethereum masih memiliki pasukan yang tidak terbatas atau bisa dirubah kapan saja oleh komunitas. Nah ya, Bitcoin mirip emas, jadi langka dan semakin tinggi nilainya. Bitcoin cuma 21 juta. Tidak bisa didevaluasi seperti mata uang fiat. Nah, fiat kan bisa dicetak sendiri, sedangkan Bitcoin tuh nggak bisa. Ya udah cuma 21 juta. Kalau altcoin seperti Ethereum ini bisa diperbanyak lagi karena dia punya kayak perusahaan gitu. Dia bisa nyiptain koin lagi, terserah. Kita lanjut, nomor 4. Bitcoin lebih aman dan stabil dibandingkan altcoin. Bitcoin adalah jaringan kripto paling aman di dunia karena memiliki tingkat hash rate tertinggi. Jaringan Bitcoin dijaga oleh ribuan miners di seluruh dunia yang menggunakan Proof of Work atau POW untuk mengamankan transaksi. Nah ya, Bitcoin itu dijagain sama miners Proof of Work. Jadi miners itu harus kerja dulu baru dapat uang. Keunggulan keamanan Bitcoin. Serangan 51% hampir mustahil terjadi karena biaya serangan terlalu mahal. Nah itu ya. Jadi 50% aja, 51% aja nggak mungkin terjadi. Gimana 100% ya kan? Tidak ada downtime. Bitcoin tidak pernah mengalami pemadaman jaringan sejak diluncurkan. Waktu itu yang sering padam itu Sui apa Solana gitu ya. Lebih tahan terhadap eksploitasi. Banyak altcoin telah diretas atau mengalami serangan teknis, tetapi Bitcoin tetap aman. Belum pernah ada yang pernah nyerang Bitcoin gitu ya dan rusak. Ini ada contohnya juga. Jaringan Ethereum pernah mengalami eksploitasi DAO hack pada tahun 2016 yang menyebabkan fork menjadi Ethereum dan Ethereum Classic. Wow, baru tahu ya. Ternyata Ethereum pernah mengalami eksploitasi DAO 2016 yang menyebabkan Ethereum terbagi dua, Ethereum dan Ethereum Classic. Solana sering mengalami downtime dan serangan DDoS. Sementara Bitcoin selalu online sejak 2009. Nah, berarti benar tuh Solana yang pernah kena serangan. Lanjut. Bitcoin bukan sekedar teknologi, tapi juga aset makroekonomi. Bitcoin tidak hanya dianggap sebagai teknologi blockchain, tetapi juga sebagai store of value atau penyimpan nilai seperti emas digital. Perbedaan Bitcoin dengan altcoin dalam ekonomi. Satu, digunakan sebagai pelindung nilai hedge terhadap inflasi. Investor besar atau institusi membeli Bitcoin untuk melindungi kekayaan mereka. Oke. 2. Diakui sebagai alat pembayaran resmi. El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang legal pada 2021. Keren banget El Salvador ya. Nilai uangnya makin hancur dari dolar, dia langsung merubah presidennya. Bitcoin bisa dipakai sebagai mata uang di sana. 3. Memiliki adopsi luas di luar dunia nyata. Banyak perusahaan besar seperti Tesla, MicroStrategy, sekarang jadi strategi Bitcoin ya, dan Square telah berinvestasi dalam Bitcoin. Sebagian besar altcoin sebaliknya lebih berfokus pada teknologi, DeFi atau smart contract, bukan sebagai penyimpan nilai utama. Gunanya itu kalau Bitcoin itu sebagai nilai gitu ya, nilai kayak emas ada nilainya. Sedangkan altcoin itu ada teknologinya aja gitu, AI, DeFi, smart contract. Oke. 6. Bitcoin tidak memiliki CEO atau tim pengembang pusat.
Sebagian besar cryptocurrency dikelola oleh tim pengembang atau organisasi tertentu, tetapi Bitcoin tidak memiliki pemimpin pusat. Pengembang Bitcoin bersifat open source dan bekerja secara kolektif tanpa kendali tunggal. Contoh perbedaan, Ethereum memiliki Vitalik Buterin sebagai figur utama. Cardano memiliki Charles Hoskinson sebagai pendiri dan pemimpin proyek. Ripple atau XRP dikelola oleh perusahaan Ripple Labs. Bitcoin tidak memiliki pemimpin sehingga lebih tahan lama terhadap manipulasi individu atau perusahaan. Gak punya kepentingan gitu ya kalau Bitcoin ya. Sedangkan yang lainnya punya leader, punya CEO, jadi pasti punya kepentingan. 7. Bitcoin tidak bisa diubah sembarangan. Sistem Bitcoin sangat konservatif dalam mengubah protokolnya. Setiap perubahan besar harus melalui konsensus luas di antara komunitasnya. Sebaliknya, banyak altcoin sering mengalami fork atau perubahan besar dalam aturan tanpa banyak perlawanan. Jadi fork itu perubahan besar ya. Contohnya, Ethereum beralih dari proof of work ke proof of stake, tetapi Bitcoin tetap mempertahankan POW karena dianggap lebih aman. Ya, Ethereum tuh kemarin tuh yang gue baca, jadi Ethereum 2.0 berubah dia proof of work-nya jadi proof of stake. Bitcoin jarang mengalami fork besar, sementara banyak altcoin sering melakukan upgrade besar yang mengubah sistem secara fundamental. Sebentar, kenapa Phantom gua kebuka nih? Waduh, ada apa ini? Bentar ya. Oke, kesimpulan Bitcoin versus altcoin. Fitur, nanti gue bikin kotaknya di sini ya, jadi gue agak minggir biar kelihatan nanti. Fitur Bitcoin atau BTC, terus di sampingnya ada altcoin, ETH, ada Solana dan lain-lain. Tahun dibuat Bitcoin 2009, altcoinnya 2011 dan seterusnya. Pencipta Bitcoin itu nggak ada anonim, tapi dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Altcoin biasanya ada tim atau individu terkenal, jadi udah ada semuanya udah dikenal lah. Pasokan maksimal BTC itu ada 21 juta BTC. Sedangkan altcoin bervariasi, banyak yang tidak terbatas dan bisa ditambah. Mekanisme konsensus Bitcoin itu proof of work atau POW. Yang lainnya itu proof of stake atau lainnya. Malah sekarang ada yang proof of humanity apa gimana gitu. Keamanan Bitcoin sangat tinggi, terdesentralisasi. Altcoin beragam memiliki masalah keamanan. Desentralisasi Bitcoin itu 100% tanpa CEO atau perusahaan. Altcoin sebagian besar memiliki pengelola atau tim inti. Perubahan aturan Bitcoin sangat sulit diubah, butuh konsensus luas. Altcoin lebih fleksibel atau sering mengalami upgrade. Fungsi utama Bitcoin penyimpan nilai atau emas digital. Altcoin teknologi smart contract, DeFi, NFT dan lain-lain. Pengaruh terhadap ekonomi Bitcoin dipandang sebagai emas digital, digunakan sebagai aset investasi global. Sedangkan altcoin lebih berfokus pada ekosistem blockchain dan aplikasi. Bitcoin tetap menjadi pemimpin dalam dunia cryptocurrency karena keunikan, keamanan, dan statusnya sebagai emas digital. Sementara altcoin menawarkan fitur dan teknologi tambahan, Bitcoin tetap menjadi aset paling terpercaya dan digunakan secara luas di dunia. Jadi, apakah Bitcoin akan selalu menjadi nomor satu atau altcoin akan menggantikannya di masa depan? Kita nggak tahu ya pendapatnya, silahkan komen aja di bawah. Tapi menurut gue belum ada yang bisa mengalahin Bitcoin. Walau dari dulu berita tentang Bitcoin killer tuh banyak banget ya. Malah sekarang yang lagi lomba-lomba itu ya malah yang mau ngalahin Ethereum itu Solana, yang mau ngalahin Solana itu Sui, malah gitu. Belum ada yang bisa ngalahin Bitcoin ya. Oke, gitu aja untuk info kali ini tentang Bitcoin, perbedaannya Bitcoin dan altcoin. Jadi semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.